Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kita pelajari dulu peta konsepnya. Jadi sistem persamaan linear itu yang sudah kalian pelajari itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Caranya eliminasi, substitusi, gabungan. Nah, yang sekarang kalian akan pelajari yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Ini harusnya 3 ya. Caranya sama, eliminasi, substitusi, gabungan, dan satu lagi yaitu determinan. Nah, sekarang kita lihat ya istilah-istilahnya. Eliminasi itu menghilangkan salah satu peubah sistem persamaan linear sehingga peubah lainnya dapat diketahui. Nah, kalau persamaan yaitu kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan atau tandanya sama dengan. Kalau substitusi mengganti nilai salah satu peubah dengan nilai peubah lainnya. Nah, kalau sistem persamaan 3 variabel itu sistem persamaan yang terdiri atas 3 persamaan linear yang masing-masing variabelnya 3. Kalian tahu ya kalau linear itu nggak ada pangkat. Nah, kalau sistem persamaan linear 2 variabel, berarti variabelnya cuma ada 2. Kalau sistem persamaan linear 3 variabel, berarti variabelnya ada 3, X, Y, dan Z. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, ya ini. Walaupun yang 2 variabel kalian sudah belajar, tapi akan sedikit Ibu ulangi sebelum kita ke sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear 2 variabelnya terlebih dahulu. Sistem persamaan linear 2 variabel itu disebut juga sebagai SPLDV. Ya, bentuk umumnya di sini yang di dalam kotak AX tambah B sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R, di mana A, B, C, P, Q, dan R adalah anggota bilangan real. C dan R adalah konstanta. Jadi ini ya, kalau A, P, B, Q adalah koefisien. Nah, kalau yang nggak ada variabelnya itu namanya konstanta. Cara penyelesaiannya, yang pertama cara eliminasi. Langkah-langkahnya, samakan koefisien salah satu variabel dengan cara mengalihkan dengan bilangan selain 0. Kemudian yang kedua, menjumlahkan atau mengurangkan ruas-ruas yang bersesuaian dari kedua persamaan linier yang baru tersebut. Di sini ada contoh soalnya, kita lihat. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. Ini bisa kalian pahami. Soalnya yang pertama adalah 5x tambah 3y sama dengan 19. Ini adalah persamaan linier 2 variabel yang pertama. Kemudian yang kedua 2x tambah 2y sama dengan 10. Cara menyelesaikannya pakai eliminasi. Maka 5x tambah 3y sama dengan 19. 2x tambah 2y sama dengan 10. Kita mau mengeliminasi variabel y. Ini lihat, koefisiennya adalah 3 dan 2. Jadi supaya tereliminasi, koefisiennya kita samakan menjadi 6. Maka persamaan pertama kalikan 2, karena 3 kali 2 adalah 6. Persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3, juga sama, karena 2 kali 3 sama dengan 6. Ini semua kalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 10x tambah 6y sama dengan 2x tambah 2y sama dengan 10 kalikan 3, maka 2x kali 3 6x, 2y kali 3 6y, 10 kali 3 sama dengan 30. Kemudian kalian lihat tanda di y-nya. Tandanya ini sama. Ya, di sini sama-sama positif. Kalau tandanya sama seperti ini, maka dikurangi. Sehingga 10x dikurangi 6x sama dengan 4x, 6y dikurangi 6y adalah 0, 38 dikurangi 30 adalah 8. Maka 4x sama dengan 8, x-nya adalah 8 bagi 4, yaitu 2. Kemudian kita eliminasikan yang x. Nih, koefisien x yaitu 5 dan 2. Supaya 0, maka ini menjadi 10. 5 kali berapa supaya hasilnya 10? Ya kali 2. 2 juga kali berapa supaya hasilnya 10? Ya kali 5. Sehingga ini semua kalikan 10, kalikan 2. 5x tambah 3y sama dengan 19 kalikan 2, hasilnya ini 10x tambah 6y sama dengan 38. Yang ini juga sama, kalikan 5 sehingga hasilnya 10x tambah 10y sama dengan 50.
Kemudian 10x kurangi 10x ini juga sama karena di sini tandanya dua-duanya positif. Jadi dikurangi, maka hasilnya 0 di sini. 6y dikurangi 10y negatif 4y. 38 dikurangi 50 sama dengan negatif 12. Jadi y-nya adalah negatif 12 dibagi negatif 4 yaitu 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah tadi x-nya 2, y-nya 3. Jadi 2,3. Itu pakai cara eliminasi. Nah, kalau cara substitusi seperti ini. Sekarang yang kedua itu adalah cara substitusi. Nah, yang perlu kalian perhatikan, substitusi artinya mengganti. Langkah-langkahnya, nyatakan salah satu variabel yang memuat variabel yang lain dari salah satu persamaan. Substitusikan hasil dari langkah satu ke persamaan yang lain. Contohnya di sini sudah ada. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 4x dikurangi 2y sama dengan 12. Nah, ini yang paling mudah menggunakan substitusi karena koefisien x dan y-nya adalah 1. Ya, ini nggak ada angka kan? X tambah y sama dengan 9. Nah, cara menyelesaikannya, ini persamaan yang pertama, yang ini persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yang mengandung koefisien 1 ini, kita ubah menjadi seperti ini. X sama dengan 9, Y pindah ruas menjadi negatif Y. Maka X sama dengan 9 kurangi Y. Ini persamaan yang kedua. Substitusikan persamaan yang kedua ke yang pertama. Sehingga 4X kurangi 2Y sama dengan 12 menjadi 4 dikali 9Y. 9 dikurangi Y diambil 2Y sama dengan 12. Kalikan 4 kali 9 36. 4 kali negatif Y negatif 4Y dikurangi 2Y sama dengan 12. 36 pindah ruas. Ya, menjadi negatif 36. 4Y dikurangi 2Y, negatif 4Y kurangi 2Y sama dengan negatif 6Y. 12 diambil 36. Sama dengan negatif 6Y, 12 dikurangi 36, negatif 24. Kemudian, kalian lihat 24 negatif dibagi negatif 6, maka Y-nya sama dengan 4. Substitusikan dari 3 ke 2. Substitusikan 3 ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah X sama dengan 9 dikurangi Y. Y-nya kan sudah ada 4 ya, maka X-nya adalah 9 diambil 4. X-nya adalah 5. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya 5, Y-nya adalah 4. Atau bisa ditulis seperti ini, 5,4. Nah, itu adalah dua cara eliminasi dan substitusi di sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel atau kependekannya seperti ini, SPLTV. Cara menyelesaikannya. Nah, sebelum ke cara menyelesaikannya, bagaimana bentuk umumnya? Kalian lihat di sini bentuk umumnya ada 3 ya, seperti yang tadi Ibu bilang. Tandanya sama dengan variabelnya juga ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Nah, kalian lihat di sini sama seperti sistem persamaan linear 2 variabel. A, B, C, D, F, G, H, I, P, Q, R adalah anggota bilangan real, di mana A, D, dan G yang ini adalah koefisien dari variabel X, kemudian B, E, dan H adalah koefisien dari variabel Y, kemudian C, F, I adalah koefisien dari Z. Selanjutnya P, Q, dan R adalah konstanta, X, Y, dan Z adalah variabel atau peubahnya. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear? Langsung ya, tadi kan sudah belajar eliminasi dan substitusi. Sekarang menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabelnya pakai cara gabungan. Gabungan itu berarti eliminasi dan juga substitusi. Nah, ada contoh soal di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Yang pertama, X tambah Y dikurangi Z sama dengan 1. Kedua, 2X tambah Y ditambah Z sama dengan 11. Kemudian X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 12. Cara menyelesaikannya berarti ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang ini persamaan yang kedua, dan yang ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, ini lihat, kalian lihat di sini X tambah Y dikurangi Z sama dengan 1.
maka persamaan 1, 2, dan 3. Nah, kalian lihat koefisien yang sama tuh, ada di variabel Z ya, koefisiennya ini sama. Nah, ini pakai eliminasi. Persamaan yang pertama dan yang kedua kita hilangkan atau eliminasikan variabel Z di sini. Persamaan yang pertama adalah X tambah Y dikurangi Z sama dengan 1. Persamaan yang kedua adalah 2X tambah Y ditambah Z sama dengan 11. Nah, ini kurang tepat ya. Harusnya di sini Y. 2X tambah Y ditambah Z sama dengan 11. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena di sini lihat Z-nya itu tandanya berbeda. Kalau tadi tandanya sama, positif-positif, maka dikurangi. Tapi karena tandanya berbeda di sini, maka dijumlahkan. X tambah 2X, 3X. Selanjutnya Y tambah Y, 2Y. Ya, ini salah nih. Ini harusnya Y. Di sini Y tambah Y sama dengan 2Y. Negatif Z tambah Z adalah 0, 1 tambah 11 adalah 12. Jadi persamaan yang baru yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 12. Ini kita tuliskan sebagai persamaan yang keempat. Sekarang persamaan yang kedua dan yang ketiga yang kita ambil ya. Ini kenapa Ibu ambil persamaan yang kedua dan yang ketiga? Karena di sini Z-nya dua-duanya positif ya. Nah, dari 2 dan 3 eliminasikan Z, karena yang tadi pun kita mengeliminasikan Z, maka ini pun harus dieliminasikan Z-nya lagi. Nah, persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11. Kemudian persamaan yang ketiga adalah X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 12. Nah, ini koefisien Z-nya sudah sama, tandanya juga sama, maka dikurangi. Berbeda dengan yang tadi tandanya berbeda, dia dijumlahkan. Karena kalau ini sama, maka dikurangi. Sehingga 2X tambah X, 2X dikurangi X adalah X, Y dikurangi 2Y adalah negatif Y, Z dikurangi Z 0, 11 dikurangi 12 adalah negatif 1. Itu adalah persamaan yang kelima. Kemudian kita lanjutkan ya dari persamaan 4 dan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini kan 3X tambah 2Y sama dengan 12, X dikurangi Y sama dengan negatif 1. Yang paling mudah itu kita mengeliminasi variabel Y. Satu koefisiennya adalah 2, yang satu lagi adalah 1. Maka supaya koefisien atau variabel Y-nya ini habis atau hilang, maka harus koefisiennya menjadi 2. Ini koefisiennya sudah 2, yang ini 1 kali berapa supaya hasilnya 2, berarti dikalikan 2. Persamaan pertama atau yang keempat ini kita kalikan dengan 1. Kalau dikalikan dengan 1 ya tetap ya, yang ini kalikan dengan 2. X kali 2, 2X. Kemudian negatif Y kali 2, negatif 2Y. Negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Nah, kita mengeliminasi variabel Y. Tandanya lihat, yang ini positif, yang ini negatif, maka dijumlahkan. Sehingga 3X tambah 2X adalah 5X. 2Y ditambah negatif Y, 0. 12 ditambah negatif 2 yaitu 10. Sehingga X-nya adalah 10 dibagi 5 yaitu 2. X substitusikan ke persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima ini X kurangi Y ambil 1. Ganti X-nya dengan angka 2. Maka 2 dikurangi Y sama dengan negatif 1. Negatif Y sama dengan negatif 1. 2-nya pindah ruas jadi negatif 2. Negatif Y sama dengan negatif 3, maka Y-nya adalah sama dengan 3. Kita lanjutkan. X sama dengan 2, Y sama dengan 3, substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu yang paling mudah karena koefisiennya semua 1. X tambah Y dikurangi Z sama dengan 1. X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3. Negatif Z sama dengan 1. 2 tambah 3, 5, kurangi Z sama dengan 1. Negatif Z sama dengan 1. Positif 5 pindah ruas jadi negatif 5. Negatif Z sama dengan 1 kurangi 5, negatif 4. Z sama dengan 4. Jadi
Himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linier 3 variabel, X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya adalah 4. Maka di sini himpunan penyelesaiannya 2, 3, dan 4. Cara terakhir yang akan Ibu jelaskan adalah cara determinan. Nah, sistem persamaan linier 3 variabel bentuk umumnya kan seperti ini ya. A, X, B, Y ditambah CZ sama dengan P, persamaan yang pertama. Kemudian DX tambah EY ditambah FZ sama dengan Q. GX tambah HY ditambah IZ sama dengan R. Nah, diubah menjadi bentuk susunan bilangan sebagai berikut. Diberi notasi DX, DY, dan DZ. Jadi D, DX, DY, dan DZ. Nah, kalau D itu adalah seperti ini bentuknya. Ambil koefisiennya aja ya, yaitu ADG, BEH, CFI. Jadi dari sini. Jadi koefisien X, koefisien dari variabel Y, dan juga koefisien variabel Z. Itu untuk D. Untuk DX, kalian perhatikan. PQR itu adalah konstantanya. Kemudian BEH, koefisien variabel Y. CFI, koefisien variabel Z. Kemudian DY, sama DY juga ya. Berarti ADG, koefisien variabel X. Kemudian PQR, konstanta. Selanjutnya CFI, koefisien variabel Z. Yang DZ juga sama. Yang jangan dimasukkan adalah yang Z-nya. ADG, BEH, dan juga PQR. Nah, cara mencarinya, X-nya itu adalah DX dibagi D, Y-nya adalah DY dibagi D, Z-nya adalah DZ dibagi D. Nah, determinan cara Sarus yang pertama seperti ini. Ini didapat dari ADG, BEH, CFI. Nah, kalian tambahkan dua kolom lagi, yaitu ADG, BEH. Jadi tambahkan ini, ADG dan BEH. Selanjutnya, nah, untuk mencari D-nya atau determinannya, di sini kalian lihat, ini tinggal kalikan secara seperti ini, diagonal. A kali E kali I, kemudian ditambah dengan B kali F kali G, ditambah dengan C kali D kali H, dikurangi dengan B kali D kali I, ditambah dengan A kali F kali H, ditambah dengan C kali E kali G. Ya, itu determinannya. Kemudian untuk mencari DX dan DY-nya, ini juga ada cara Cramer, tapi yang paling mudah adalah cara Sarus ya, cara Sarus. Nah, contoh menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan determinan. Contohnya bisa kalian lihat di sini ada 2x dikurangi y tambah z sama dengan 5, x dikurangi 2y tambah 3z sama dengan 9, x tambah 3y ditambah z sama dengan 0. Nah, proses penyelesaiannya cari determinan terlebih dahulu. Determinannya atau D-nya cari terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan. Ini kalian kalikan 2 kali negatif 2, negatif 4 kali 1, berarti negatif 4. Negatif 1 kali 3, negatif 3 kali 1, berarti negatif 3. Ditambah dengan 1 kali 1, 1 kali 3, berarti positif 3. Dikurangi dengan negatif 1 kali 1, negatif 1, kalikan 1, negatif 1. Ditambah dengan 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18. Positif ya, berarti tambah 18. Ditambah dengan 1 kali negatif 2, negatif 2, kalikan 1, berarti negatif 2 ya. Positif kali negatif, negatif. Jadi di sini ditulisnya negatif saja. Selanjutnya tinggal kita selesaikan. Negatif 4 tambah negatif 3, yaitu negatif 7 tambah 3, negatif 4. Dikurangi dengan
negatif 1 tambah 18 positif 17, 17 kurangi 2, 15. Maka negatif 4 dikurangi 15 sama dengan negatif 19. Kemudian kita lanjutkan mencari dx ya. Dx berarti koefisien dari variabel x tidak usah ditulis, diganti dengan konstantanya. Konstantanya yaitu 5, 9, dan 0. Ini koefisien variabel y. Yang ini koefisien variabel z. Tambah 2 kolom awal dari sini. Ya, kalikan sama seperti tadi, 5 kali negatif 2 negatif 10 kalikan 1 negatif 10. Negatif 1 kali 3 negatif 3 kali 0 ya 0. Ditambah dengan ya 1 kali 9 kali 3 positif 27. Nah, yang ini positif juga nggak masalah ya. Kalau 0 itu kan netral, jadi ini positif juga nggak masalah. Selanjutnya kalian kalikan lagi, negatif 1 kali 9 negatif 9 kalikan 1 berarti negatif 9. 5 kali 3 15, 15 kali 3 45. Ini semua positif berarti ditambah. Selanjutnya 1 kali negatif 2 kali 0 ya berarti 0. Kita selesaikan, negatif 10 kurangi 0, negatif 10 tambah 27 berarti 17. Dikurangi dengan negatif 9 tambah 45, 36, ditambah 0, 36. Jadi 17 dikurangi 36 adalah negatif 19. Itu dx. dy berarti variabel atau koefisien variabel y nggak usah ditulis. Ini koefisien variabel x, ini adalah konstanta, ini koefisien variabel z. Tambah 2 kolom yang dari awal. Kemudian sama kayak tadi, 2 kali 9, 18 kalikan 1, 18. 5 kali 3, 15 kali 1, 15. 1 kali 1 kali 0, ya 0. Diambil dengan 5 kali 1 kali 1, 5. 2 kali 3 kali 0, 0 berarti 1 kali 9 kali 1 berarti 9. Selesaikan. 18 tambah 15 adalah 33. Tambah 0, 33. Dikurangi dengan 5 tambah 0 tambah 9, 14. 33 dikurangi 14 sama dengan 19. Itulah metode-metode yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dan juga sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk 3 variabel memang yang paling mudah itu dengan menggunakan determinan dan juga cara gabungan, yaitu menggabungkan proses penyelesaian eliminasi dengan cara eliminasi dan juga substitusi. Kalian pelajari, kalian catat ya di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian jika ada yang kurang jelas atau tidak kalian pahami dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian langsung tanyakan di grup kelas kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.